Metode yang kedua adalah persamaan diferensial homogen atau disingkat dengan PDH. Nah, persamaan diferensial homogen itu dapat ditulis menjadi bentuk seperti ini. Dy dx itu merupakan fungsi y per x. Kemudian nanti untuk penyelesaian kita memasukkan peubah baru yaitu v yang menggantikan y per x. Untuk contohnya adalah ini x kuadrat plus y kuadrat dalam kurung kalikan dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, kita belum tahu apakah ini adalah PDH atau bukan. Kemudian kita cek dulu, seandainya persamaan ini itu dibagi dengan x kuadrat, maka hasilnya jadi ini menjadi 1, ini menjadi y per x dalam kurung kuadrat, dan seterusnya. Kemudian ini dibagi dengan 2y per x dx, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, nampak bahwa dy dx itu merupakan fungsi y per x. Nah, ini y per x pangkat 2, ini juga y per x. Jadi sekali lagi, dy dx itu merupakan fungsi y per x. Maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah PDH, persamaan diferensial homogen. Nah, untuk penyelesaian kita memasukkan peubah baru v yang menggantikan y per x. Nah, ini bisa ditulis y sama dengan vx. Nah, kalau ini diturunkan atau didiferensialkan, maka hasilnya adalah dy sama dengan v dx ditambah x dv. Kemudian ini dan ini kita masukkan ke persamaan diferensial yang tadi, hasilnya adalah ini. Kemudian yang ini v kuadrat x kuadrat dx digabung dengan ini. Ini 2, ini vx kuadrat ya, v-nya v kuadrat. Maka ini digabung dengan ini menghasilkan ini. Jadi di sini 1, di sini 2. Jadi menjadi 3. Kemudian untuk selanjutnya ini diubah susunannya, kemudian dibagi dengan x pangkat 3 kalikan ini dalam kurung 1 plus 3v kuadrat. Nah, ini adalah tujuannya untuk supaya persamaan diferensial ini menjadi bentuk PDVD atau persamaan diferensial dengan variabel dapat dipisah. Jadi diusahakan di depan dx itu nanti hanya merupakan fungsi x saja, maka ini perlu dihilangkan. Di depan dv itu hanya merupakan fungsi v saja, maka yang x pangkat 3 ini nanti harus dihilangkan. Sehingga dengan pembagian ini, dengan ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, nampak di sini di depan dx itu yaitu super x, jadi hanya merupakan fungsi x saja. Di depan dv ini hanya merupakan fungsi v saja. Maka bisa disimpulkan ini adalah PDVD. Nah, untuk setelah jadi PDVD maka ini bisa diintegralkan. Nah, integralnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Jadi ini diubah ya. Jadi turunan ini itu ini. Oke. Nah, ini hasilnya integralnya adalah ln x, kemudian yang ini adalah sepertiga ln 3v kuadrat plus 1 sama dengan suatu konstanta ini, ln atau ln c di sini. Kemudian yang ini sepertiga ini koefisiennya menjadi diubah menjadi pangkat ya. Sehingga menjadi ini. Ini pangkat nanti pangkat ln 3v kuadrat plus 1 dalam kurung pangkat sepertiga. Sehingga nanti ln-nya bisa digabung. Kemudian karena di sini juga ln, maka menjadi ini.
Kemudian untuk selanjutnya ini dipangkatkan 3. Jadi ini, jadi X yang pangkat 3, ini menjadi pangkat 1, ya. C pangkat 3. Nah, C itu konstanta sembarang. Kalau dipangkatkan 3 juga tetap konstanta sembarang. Maka ini cukup ditulis dengan C saja. Jadi ini ditulis cukup dengan C saja, maka persamanya menjadi ini. Jadi ini bisa dicoret dengan ini, kemudian yang ini jadi X pangkat 3. Nah, ini adalah jawaban umum persamaan diferensial tadi. Nah, ini sebenarnya bisa dibuktikan. Kalau ini diturunkan, hasilnya harus sama dengan persamaan diferensial. Nah, untuk membuktikan ini bisa dilakukan ya. Oke, demikian.